Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti angin laut Bali yang menyapa setiap pagi tanpa pamrih. Aku salah besar. Hingga hari itu tiba, ketika pintu apartemen mewahnya di Jakarta terbuka lebar, dan seorang wanita cantik dengan senyum penuh rahasia berdiri di ambang pintu, memeluknya erat seolah tak pernah pergi. Hatiku hancur berkeping-keping. Namaku Ardi, seorang desainer grafis biasa yang tinggal di pinggiran Jakarta. Hidupku berubah total saat bertemu Rea, pengacara terkenal yang sering muncul di berita televisi karena menangani kasus-kasus besar korupsi. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang saat hujan deras mengguyur kota. Aku sedang menyelesaikan proyek, dia masuk basah kuyup, jas mahalnya menempel di tubuh atletisnya. Tatapannya langsung menangkapku, seperti magnet yang tak bisa kutolak. "Ma, boleh pinjam payung?" katanya sambil tersenyum tipis. Suaranya dalam, hangat, membuatku gemetar. Sejak saat itu, kami sering bertemu. Rea bilang dia lelah dengan dunia hukum yang keras, butuh seseorang yang tulus. Aku menjadi tempatnya berlindung. Hubungan kami rahasia, karena di Indonesia ini, cinta seperti kami masih dianggap tabu oleh banyak orang. Keluarganya konservatif, karirnya dipertaruhkan jika terbongkar. Malam-malam kami habiskan di apartemennya di Scib, menatap lampu kota dari balkon tinggi. Rea memelukku dari belakang, bisiknya di telinga, "Kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup, Ardi." Aku percaya itu. Kami liburan diam-diam ke Bali, berjalan di pantai Kuta saat senja, tangan saling genggam di balik handuk pantai. Di ila kecil di Seminyak, kami berbagi cerita masa kecil, mimpi masa depan. Rea janji akan membawaku ke tempat yang lebih bebas suatu hari nanti. Tapi rahasia selalu punya cara untuk bocor. Suatu malam, setelah sidang besar yang dimenangkannya, Rea pulang larut. Aku menunggu di apartemennya seperti biasa. Pintu terbuka dan di sana ada dia. Mantannya, Lita. Wanita yang pernah diceritakannya sebagai masa lalu yang pahit. Mereka putus 2 tahun lalu karena Lita pergi ke Australia untuk studi. Kini dia kembali, katanya untuk selamanya. "Aku kangen kamu, Re," kata Lita lembut, memeluknya. Rea terkejut tapi tak menolak. Aku berdiri di lorong tersembunyi, melihat semuanya. Jantungku berdegup kencang, seperti mau pecah. Rea melirikku sekilas, matanya penuh permintaan diam-diam, tapi dia tak bilang apa-apa. Malam itu, aku pulang sendirian, taksi membawaku melewati jalanan Jakarta yang ramai, tapi hatiku kosong. Keesokan harinya, Rea menelepon. "Ardi, kita perlu bicara." Suaranya datar, tak seperti biasa. Kami bertemu di taman kecil dekat kantornya. Lita kembali. Keluargaku senang sekali. Mereka selalu ingin aku menikah dengannya. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Aku harus memikirkan karirku. Kasus-kasusku besar jika ada skandal. Air mataku jatuh. Jadi aku apa, Re? Hanya pelarian. Dia memegang tanganku, tapi kali ini dingin. "Kamu lebih dari itu." Tapi aku tak bisa kehilangan segalanya. Aku tarik tanganku kasar. "Segalanya. Termasuk aku." Dia tak jawab. Hanya diam, seperti pengacara yang sedang memilih kata-kata di pengadilan. Sejak itu hubungan kami retak. Rea masih menghubungiku diam-diam, tapi Lita semakin sering muncul. Foto mereka di media sosial keluarga, makan malam bersama orang tua Rea. Aku merasa seperti boneka yang disembunyikan di lemari. Tapi cinta ini terlalu dalam, aku tak bisa lepas begitu saja. Setiap malam, aku ingat pelukannya di Bali, ombak yang menyaksi janji kami. Konflik mulai memuncak saat Lita mengajak Rea liburan ke Bali, tempat spesial kami. Rea bilang dia tak mau, tapi akhirnya ikut. Aku tahu dari story Instagram Lita, mereka berdua di pantai yang sama, tertawa di bawah sunset. Hatiku sakit, seperti ditusuk pisau berkali-kali.
Aku memutuskan untuk menghilang sementara, pindah ke rumah teman di Bogor. Tapi Rea mencariku. Pesannya datang bertubi, Ardi, aku salah. Aku tak bisa tanpa kamu. Aku balas dingin. Tapi dalam hati aku masih mencintainya. Apakah ini akhir? Atau awal dari badai yang lebih besar? Hari-hari tanpa Rea terasa seperti neraka. Jakarta yang biasanya ramai kini terasa sepi, setiap sudut mengingatkanku padanya. Aku mencoba fokus kerja, tapi pikiran melayang ke masa-masa indah kami. Bagaimana dia tertawa saat aku salah ucap nama kliennya, atau saat kami makan sate pinggir jalan diam-diam agar tak ketahuan. Lita semakin menguasai hidup Rea. Dari teman kantornya yang cerita, Lita sering datang ke Irma Hukum bawa makan siang, posing sebagai calon istri sempurna. Keluarga Rea mendukung penuh, bahkan rencana pertunangan mulai dibicarakan. Rea bilang padaku lewat chat malam-malam, aku tertekan, Ardi. Tapi aku takut kehilangan mereka semua. Aku marah. Kamu sudah kehilangan aku, balasku. Tapi dia terus memohon. Akhirnya, kami bertemu lagi di hotel kecil di Senen, tempat rahasia kami dulu. Rea memelukku erat begitu pintu tertutup. Makan aku. Lita hanya masa lalu yang dipaksakan kembali. Bibirnya menyentuhku hangat seperti dulu. Malam itu kami kembali bersama, meski hanya sementara. Tapi pengkhianatan datang lagi. Lita curiga. Dia menemukan pesan kami di ponsel Rea yang tak terkunci. Besoknya, telepon Rea tak aktif. Aku panik, datang ke apartemennya. Lita yang buka pintu, matanya merah. Kamu siapa? Kekasih rahasianya, jeritnya. Aku terdiam. Rea muncul dari belakang, wajahnya pucat. Lita, ini salah paham. Tapi Lita sudah menangis histeris. Aku tahu semuanya. Kamu gay. Dengan pria ini. Kata-kata itu menusuk di masyarakat kita, label itu seperti onis mati sosial. Malam itu berantakan. Lita pergi membanting pintu, ancam akan cerita ke media. Rea panik, karirnya di ujung tanduk. Dia salahkan aku. Kenapa kamu datang? Ini semakin rumit. Aku balas dengan air mata. Karena aku cinta kamu, Re. Tapi sepertinya cintaku saja tak cukup. Kami putus sementara. Rea bilang butuh waktu sendirian. Aku kembali ke rutinitas, tapi hati remuk. Teman-temanku yang tahu rahasia kami nasihati, lepaskan saja, Ardi. Dia tak akan pernah pilih kamu sepenuhnya. Tapi bagaimana lepas dari cinta yang sudah mengakar begitu dalam? Beberapa minggu kemudian, Rea hubungi lagi. Aku putus dengan Lita. Dia terlalu dramatis. Aku ragu, tapi kami bertemu di Bali lagi, ilah yang sama. Di sana, di tepi pantai Jimbaran, Rea berlutut. Aku ingin kita bersama, Ardi. Meski rahasia dulu. Kami berpelukan di bawah bintang, ombak menyanyi lagu damai. Tapi kedamaian itu rapuh. Lita tak menyerah. Dia sebarkan rumor ke teman-teman Rea, bahkan ke kantor. Kasus besar yang ditangani Rea mulai goyah, klien ragu. Rea stres berat, sering marah padaku tanpa sebab. Ini gara-gara kamu, katanya suatu malam. Aku sabar, tapi batas ada. Tidak, Re. Ini gara-gara kamu tak berani hadapi dirimu sendiri. Pertengkaran kami semakin sering, dari manis menjadi pahit. Aku mulai bertanya, apakah cinta ini layak dipertahankan? Badai semakin kencang. Lita tak hanya rumor, dia hubungi media gosip. Oto lama Rea dan aku di Bali bocor entah bagaimana, mungkin dari ponsel Lita. Berita meledak, pengacara terkenal diduga gay, kekasih rahasia terbongkar. Irma Hukum Rea heboh, mitra senior panggil dia rapat darurat. Rea hancur. Dia telepon aku menangis. Hidupku berantakan, Ardi. Semua karena kita. Aku sakit hati mendengarnya.
Karena kita. Atau karena kamu tak pernah akui aku. Dia diam malam itu, dia minum berat sendirian. Aku datang ke apartemennya, temukan dia tergeletak di sofa, botol kosong berserakan. Aku peluk dia, bersihkan air matanya. Kita hadapi bersama, Rek. Tapi dia tolak. Tidak. Aku harus perbaiki ini sendirian. Kamu pergi dulu. Aku pergi dengan hati remuk lagi. Di luar, hujan deras seperti malam pertama kami bertemu. Jakarta banjir, seperti banjir air mata di hatiku. Aku putuskan ke Bali sendirian, cari ketenangan di Pantai Sanur. Di sana, duduk sendirian melihat sunrise, aku renungkan semuanya. Rea hubungi setelah seminggu. Aku dipecat dari kasus utama. Tapi aku lawan balik. Aku akan buktikan aku masih terbaik. Dia tak sebut kita. Aku tanya langsung bagaimana dengan aku. Jawabannya dingin, nanti saja. Lita muncul lagi, kali ini minta maaf pada Rea. Katanya menyesal sebarkan rumor, ingin kembali. Rea bingung cerita padaku. Dia bilang akan terima aku apa adanya. Aku tertawa pahit. Terima. Dia yang hancurkan segalanya. Konflik memuncak saat pertemuan 3 orang tak sengaja. Di sebuah restoran di Pantai Indah Kapuk, aku makan malam dengan teman, Rea dan Lita ada di meja sebelah. Lita lihat aku, langsung konfrontasi. Ini dia penyebabnya, jeritnya. Rea bangun, tarik Lita keluar. Tapi terlambat, orang-orang sudah rekam. Ideo ira lagi. Rea marah besar padaku. Kamu sengaja. Aku tak tahan. Cukup, Re. Aku lelah jadi bayangan. Aku tinggalkan Jakarta, pindah sementara ke Yogyakarta, rumah saudara. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk, aku mulai sembuh. Tapi Rea kejar aku. Dia datang ke Jogja, berdiri di depan rumah dengan wajah letih. Ardi, aku salah total. Lita pergi lagi, kali ini beneran. Aku tak butuh dia, aku butuh kamu. Air matanya jatuh. Aku peluk dia, tapi hati masih ragu. Kembali ke Jakarta bersama Rea terasa seperti mimpi yang rapuh. Kami lebih hati-hati, tapi kali ini Rea mulai berubah. Dia tolak tawaran kasus besar yang melibatkan politisi konservatif, pilih yang lebih netral. Aku tak mau pura-pura lagi, katanya. Tapi masa lalu tak mudah hilang. Keluarga Rea tahu rumor ibunya sakit karena malu. Rea kunjungi mereka sendirian, cerita Ersi bohong bahwa itu itnah Lita. Tapi dalam hati dia bergulat. Suatu hari, Lita telepon lagi. Katanya hamil anak Rea dari sebelum putus dulu. Ini anakmu, Re. Aku tak bohong. Rea syok, cerita padaku. Tesna nanti dibuktikan benar. Dunia Rea goyah lagi. Aku harus tanggung jawab, Ardi. Aku mengerti, tapi sakit. Jadi aku gimana? Dia peluk aku erat. Kamu tetap nomor 1. Tapi anak ini tak salah. Konflik baru muncul. Lita pindah ke apartemen Rea, katanya untuk kehamilan. Aku jarang datang, hanya malam-malam saat Lita tidur. Rea bagi waktu, tapi aku merasa seperti selingkuhan lagi. Aku mulai depresi, kerja menurun. Teman nasihati cari yang baru, tapi cinta ini terlalu kuat. Rea janji setelah anak lahir, dia akan cerai Lita, kita mulai baru di luar negeri. Tapi Lita semakin posesi. Dia temukan lagi jejak kami, ancam bunuh diri jika Rea tinggalkan. Rea terjebak, stres hingga sakit. Puncaknya saat anak lahir. Bayi laki-laki lucu, Rea bahagia jadi ayah. Tapi Lita gunakan itu untuk ikat Rea. Kita keluarga sekarang. Aku tak tahan, konfrontasi terakhir. Di rumah sakit, aku datang lihat bayi. Selamat, Re. Tapi aku pergi. Air mata Rea jatuh. Jangan, Ardi. Aku akan atur semuanya. Tapi aku pergi.
Ke Bali lagi sendirian. Bulan-bulan di Bali jadi penyembuh. Aku kerja remote, tinggal di Ubud, dikelilingi sawah hijau. Hidup tenang, tanpa drama. Tapi Rea terus hubungi, kirim foto anaknya, cerita perkembangan. Aku rindu kamu setiap hari, tulisnya. Aku balas singkat, tapi hati luluh perlahan. Dita semakin sulit. Dia depresi pasca melahirkan, tapi gunakan untuk kendali Rea. Rea cerai diam-diam, tapi hak asuh anak jadi masalah. Rea datang ke Bali lagi. Aku bebas sekarang. Dita setuju cerai, asal aku tanggung jawab anak. Kami bertemu di pantai Pandawa, berjalan seperti dulu. Aku salah besar, Ardi. Aku takut kehilangan segalanya, tapi akhirnya aku kehilangan kamu. Dia pegang tanganku. Makan aku. Aku nangis. Aku juga salah, tak cukup sabar. Kami pelukan panjang, sunset jadi saksi. Kembali ke Jakarta, kami mulai lagi. Rea akui orientasinya pada keluarga terdekat, meski tak publik. Ibunya pelan-pelan terima, lihat Rea bahagia. Tapi Lita balas dendam. Dia sebarkan cerita lengkap ke media, lengkap foto. Skandal besar lagi. Rea hadapi dengan berani. Konferensi pers, saya manusia biasa, punya hak cinta siapa saja. Yang penting integritas kerja saya. Publik terbelah, tapi banyak dukung. Karier Rea malah naik, jadi simbol perubahan. Akhirnya, badai berlalu. Kami pindah ke Bali permanen, Rea buka Irma kecil, aku desain bebas. Anak Rea sering kami jenguk, Lita pelan-pelan moe on. Di Ila tepi pantai, kami bangun hidup baru. Rea ajak aku menikah diam-diam di luar negeri nanti. Kamu kekasihku selamanya, Ardi. Tak ada rahasia lagi. Cinta kami, meski penuh luka, jadi lebih kuat. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami jadi bagian kecil dari harapan. Bahwa cinta sejati, apapun bentuknya, pantas diperjuangkan. Setiap senja, kami duduk di pantai, tangan bergenggam. Ombak bilang, semuanya akan baik-baik saja.